Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifri Sayyadi dengan NIM 1908341 akan menjelaskan perihal konfigurasi server. Outline. Yang pertama ada arsitektur client server, lalu DHCP server, web server, dan DNS server. Arsitektur client server. Client server merupakan model arsitektur perangkat lunak yang terdiri dari dua bagian sistem client dan sistem server. Antara klien dan server saling berkomunikasi secara unidirectional. Model ini memungkinkan server sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien atau thin client model. Klien dapat mengambil informasi yang hanya dibutuhkan. Gambar contoh seperti pada pojok kanan bawah. Desain arsitektur client server itu ada tiers. Komponen dalam model client server, presentasi, logika aplikasi, dan penyimpanan data. Lalu ada two-tier arsitektur, itu ada client sebagai presentasi antarmuka pengguna server, dan logika aplikasi dan penyimpanan data. Lalu cocok untuk sistem dengan ukuran terbatas atau permasalahan skalabilitas. Dan terakhir ada three-tier arsitektur atau n-tier arsitektur, yaitu pertama memisahkan presentasi, logika aplikasi, dan penyimpanan data menjadi 3 tier atau lebih. Yang terakhir memungkinkan skalabilitas karena node komputasi didistribusikan ke beberapa tiers. Keuntungannya, kemudahan untuk pemeliharaan jaringan, yaitu memungkinkan layanan tetap tersedia meskipun terdapat perubahan pada jaringan. Lalu ada big data storage, yaitu klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar di server. Ketiga, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna atau update data terpusat di server, tidak di masing-masing pengguna. Yang terakhir, ada keamanan lebih terjamin, yaitu server punya kontrol terhadap akses dan sumber daya. Hanya pengguna yang diberi wewenang yang dapat akses dan merubah data. Kerugiannya, yaitu pemblokiran lalu lintas jaringan. Contohnya jika jumlah permintaan klien server meningkat secara bersamaan, berdampak pada server yang kelebihan beban sehingga permintaan baru akan diblokir. Lalu server menjadi komponen krusial. Jika server down, maka permintaan klien tidak dapat dilayani. DHCP server. Definisinya, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, protokol manajemen jaringan untuk mengatur pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis. Ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server. Lalu entitasnya ada DHCP server, DHCP client, dan fungsi DHCP server adalah mengelola dan mendistribusikan alamat IP, mencegah IP konflik, memperbarui alamat IP secara otomatis, dan mendukung pengguna kembali alamat IP. Keuntungan DHCP: mengurangi kerja pemeliharaan jaringan, lalu administrator jaringan tidak perlu lagi mengonfigurasi secara manual setiap klien sebelum dapat menggunakan jaringan komputer. Lalu mobilitas pengguna mudah dikelola. Pengalamatan IP dioptimalkan. Sistem sewa alamat IP atau DHCP list time. Alamat yang tidak lagi digunakan akan dibebaskan dan tersedia untuk klien baru yang terhubung. Tersedia reserve IP. Cara kerja DHCP. Prinsip kerja DHCP atau Discover, Offer, Request, and Acknowledgement. Lalu Discover, klien kirim DHCP Discover message pada server. Dengan Offer, serta merespon melakukan offer dengan pengiriman DHCP offer message. Sedangkan Request, klien melakukan request atau membalas offer dengan mengirim DHCP request message. Acknowledgement, yaitu sequer acknowledgement membalas request dengan mengirim DHCP acknowledgement message. Web server. Definisinya yaitu web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pelayan yang memenuhi permintaan klien atau browser, kemudian memberikan respon
dalam bentuk halaman situs web atau dokumen HTML. Pada tahun 90-an, web server merupakan proyek yang disusulkan tim Berners-Lee di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa. Lalu web server atau hardware. Web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti dokumen HTML, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Dan terakhir ada web server atau software. Fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Cara kerja web server itu browser mengirimkan permintaan server dengan mengirimkan HTTP request. Sebelum memproses HTTP server, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server mengirimkan HTTP response ke browser. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Contoh gambarnya ada pada gambar di bawah ini. DNS server. DNS adalah seperti halnya buku telepon internet, merupakan sebuah sistem yang mengubah uniform, resource location atau URL, website ke dalam bentuk IP address. Jadi manusia lebih mudah mengingat kata dibandingkan angka. Fungsi DNS tersebut yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam DNS record yaitu ada address record, record, penyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Lalu ada AAC record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Lalu ada CNAME record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lalu ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berada dengan domain. Prinsip DNS. Prinsip DNS mirip dengan kode buku perpustakaan. Terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL and Wikipedia org, yang dimaksud ASLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Contoh gambarnya ada di bawah ini yang diterangkan oleh Paradit. Cara kerja DNS juga seperti ini. Sebelumnya terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.